Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai live chat yang keempat di tahun 2020 ini dengan tema New Normal, kebiasaan hidup yang baru pada pejuang kanker tiroid. Nah, ini adalah live chat yang benar-benar mungkin ya ditunggu-tunggu oleh teman-teman Pita Tosca khususnya dan teman-teman pejuang kanker tiroid pada umumnya di Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum kita akan memulai, saya mau bridging dulu bahwasannya saya benar-benar merasa sangat bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan, padahal banyak sekali tenaga medis di Indonesia yang telah gugur mendahului kita akibat pandemi coronavirus disease 2019 ini. Jadi mohon untuk tetap waspada, tetap untuk jaga protokol perilaku bersih dan sehat. Kemudian tolong untuk tetap menjaga diri dan keluarga, seperti itu. Nah, terus kemudian teman-teman pejuang tiroid, saya akan memoderatori live chat kali ini, yaitu live chat yang keempat dengan narasumber yang sangat spesial menurut kami semua di Pita Tosca, karena beliau merupakan dokter penasihat Pita Tosca. Beliau adalah Dr. Dwi Hari Susilo, spesialis bedah, konsultan onkologi, dan juga konsultan kepala leher, karena beliau juga telah mengambil studi tersebut sudah lama. Beliau merupakan dokter kesayangan saya sebetulnya, karena yang memeriksa saya, yang menangani saya dari awal sampai akhir. Halo semuanya, apa kabar? Saya sekaligus menyapa ya, terima kasih sudah ikut hadir. Tadi sempat kita lihat ada beberapa teman-teman pejuang tiroid di sini, dan ada juga teman dari luar juga. Halo Mbak Miriosa, ada Mbak Mediana, kemudian ada teman-teman dari Pita Tosca, ada Mbak Winnie, ada Mbak Enggar, selamat siang, ada Mbak Wahidah, Mbak Anissa. Halo siang semuanya. Nah, jadi tema kali ini itu betul-betul spesial karena sebagai pejuang tiroid, khususnya kanker tiroid, yang harus memeriksakan diri setiap minimal 3 bulan sekali itu, dan diterpa oleh pandemi, jadi kayak wow, itu kocar-kacir banget ya. Jadi semua terhambat, semua gak bisa on schedule. Kita harus bertahan dengan dosis yang terakhir, tidak boleh merubah-rubah dosis. Jadi itu yang membuat ya udah, kita betul-betul harus aware sama diri sendiri gitu. Nah, sebelum ini sepertinya Dokter Dwi Hari belum send request, kita tunggu dulu. Jadi saya akan memperkenalkan tentang Pita Tosca dulu ya. Sebentar, saya tanya ke Dokter Dwi Harinya. Nah, jadi Pita Tosca itu apa sih? Mungkin banyak pejuang tiroid yang sekarang sedang menonton, ataupun caregiver, ataupun masyarakat awam yang peduli dengan gangguan tiroid. Komunitas Pita Tosca itu apa gitu ya? Nah, komunitas Pita Tosca adalah komunitas pejuang tiroid Indonesia yang terdiri dari banyak sekali jenis gangguan tiroid. Kenapa saya bilang banyak? Karena itu memang berbeda setiap jenisnya. Ada yang kanker tiroid yang akan kita bahas spesifik hari ini. Kemudian ada gangguan fungsi, yaitu hipertiroid,
eh, hipotiroid, kemudian ada gangguan fungsi disertai gangguan autoimun seperti Hashimoto, ada Graves disease, kemudian ada gangguan tiroid pada anak, kemudian ada nanti ada gangguan kista atau nodul. Nah, seperti itu. Jadi macam-macam jenisnya. Nah, sekarang kita akan spesifik lebih ke pembahasan tentang kanker tiroid. Nah, live chat ini merupakan agenda rutin dari Pita Tosca yang sudah kami inisiasi dari tahun 2018 hingga sampai saat ini. Nah, alhamdulillahnya animo masyarakat terhadap live chat ini berjalan sangat tinggi dan kita masih insya Allah akan terus melaksanakan live chat ini sebagai perwujudan bahwa Pita Tosca sangat peduli terhadap teman-teman pejuang tiroid Indonesia supaya mendapatkan informasi yang valid, terpercaya, berasal dari dokternya langsung gitu ya, dokter yang ahli di bidang masing-masing gitu. Nah, ini kita menunggu Dr. Dwi Hari Susilo. Saya bacakan CV-nya dulu dari beliau ya. Beliau itu alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang Dr. Das. Alhamdulillah. Ini saya sedikit menjelaskan tentang Pita Tosca, Dok, ke teman-teman yang sudah bergabung. Alhamdulillahnya sekarang sudah ada sekitar 34 viewersnya. Nah, saya akan menjelaskan dulu ya tentang CV dokter penasihat Pita Tosca ini. Dokter yang sangat dinanti-nanti oleh teman-teman pejuang tiroid. Beliau adalah Dr. Dwi Hari Susilo, spesialis bedah konsultan onkologi, merupakan staf pengajar di FK Unair, kemudian sepertinya ketua departemen ya dok ya, dan berpraktik di rumah sakit Dokter Sutomo, kemudian rumah sakit Premier Surabaya, dan yang tidak kalah serunya karena saya operasi di sini yaitu di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Nah, sedikit cerita ya dok ya, ini mungkin bridging aja. Dulu saya operasi dengan Dokter Das setelah saya istilahnya mencari second, third opinion. Ketemunya itu sama Dokter Dwi Hari yang merupakan mungkin dijodohkan gitu ya sama Allah. Kamu harus operasi sama dokter ini. Dokternya itu bener-bener ya Allah membuat kami yang pejuang tiroid itu mungkin kan emosi itu suka unstable emotion gitu ya. Nah Dokter Dwi Hari ini betul-betul bisa mampu untuk meredam itu semua ketakutan saya tentang nanti nggak bisa punya anak, gangguan reproduksi segala macam, langsung diredam sama Dokter Dwi Hari. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, dijalani, itu memang prosedurnya. Saya ingat banget Dokter Dwi Hari waktu itu tahun 2014 bilang memang penanganan tiroid itu rumit, long term, jangka panjang, tapi Astri nggak apa-apa. Betul-betul nanti panduannya itu langsung dari American Thyroid Association. Itu saya ingat banget. Kalau nanti Astri ablasi dijalani, itu memang sudah prosedurnya. Nanti kemungkinan bla 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 seperti ini itu dijelaskan sangat detail oleh Dokter Dwi Hari. Jadi nggak salah kalau sampai detik ini dan sampai seterusnya nanti dokter akan menjadi dokter penasihat Pita Tosca karena Dokter Dwi Hari ini betul-betul bisa meredam seluruh emosi-emosi negatif yang mungkin muncul. Nah, tanpa banyak kata lagi, dan ini memang tadi saya sudah sedikit menjelaskan tentang kegalauan pejuang kanker tiroid yang harus tunda untuk memeriksakan penanganan tiroidnya, karena kan biasanya setiap 3 bulan atau 6 bulan karena pandemi corona akhirnya bisa stop gitu. Nah, saya langsung saja mempersilakan untuk Dokter Dwi Hari, baru nanti setelah Dokter Dwi Hari memaparkan akan saya pandu diskusinya. Teman-teman silakan untuk mengisi pertanyaan di kolom komen, nanti akan saya bacakan ya. Silakan monggo Dok, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Astri atas ini juga kegigihannya untuk ngurusin Pita Tosca. Jadi ketuanya pejuang tiroid ini luar biasa. Jadi memang orang sakit tiroid itu long term, memang itu betul sekali. Jadi sorry, suaranya bisa kedengaran enggak? Bisa, jelas dok, alhamdulillah. Jelas tanpa lag ya. Jadi kalau dibilang long term ya long term, dan itu disebutkan dari awal memang bahwa sebelum operasi itu nanti sebagian besar kan harus minum obat terus gitu ya.
Iya. Dan sekarang yang jadi masalah, kondisi kita sekarang memang diharapkan dengan pandemi yang berdampak pada semua ini, pada semua situasi, pada semua bidang kehidupan. Tidak terkecuali para pejuang tiroid yang memang harus berobat terus, minum obat terus. Dan itu kadang-kadang di tengah juga kekhawatiran, mau kontrol jauh rumahnya, kemudian takut nanti kena COVID dampaknya. Kalau nggak kontrol nanti takut ada kekambuhan atau salah minum obat atau harus berubah minum obatnya. Itu menjadi satu hal yang memang uh, apa namanya, bikin kebimbangan sendiri dan semakin yang mengganggu sih kadang pada beberapa orang, khususnya yang gampang mengalami cemas apa itu mesti ada pengaruhnya, karena pada dasarnya memang situasinya yang akan memungkinkan. Tapi yang penting bahwa pada situasi pandemi ini, yang pertama memang yang berhubungan dengan pandemi itu yang paling bisa dibilang itu diutamakan, karena memang dikatakan pada pandemi itu tidak ada emergensi, karena emergensinya dulu di pandemi sendiri karena memang dampaknya luas dan ini yang jadi masalah kan cepatnya itu, sebenarnya cepat penyebarannya itu yang jadi masalah. Kemudian yang bisa dilakukan oleh penderita CA tiroid itu dibandingkan dengan yang lain sebenarnya ya bedanya di tiroidnya sendiri, tapi basic dari penanganan, basic dari gimana caranya supaya tidak tertular itu sama yang lain. Kebiasaan jaga jarak, kemudian hidup yang sehat, yang bersih, kemudian pakai masker terutama kalau keluar pagi. Kalau misalkan ada tanda-tanda habis, kan biasanya di keluarga itu ada orang yang satu, misalkan bapaknya itu yang keluar karena harus bekerja, yang lainnya di rumah, anak sekolah juga di rumah. Tapi itu juga ada kemungkinan yang di rumah mungkin aman, tidak bawa dari mana-mana, tapi yang keluar masuk bawa apa-apa dari mana-mana. Sehingga kalau misalkan ada di luar, pesan yang paling penting sebenarnya adalah jangan pernah lepas masker kalau betul-betul tidak terpaksa. Kalau misalkan makan pun kalau di luar kan dianjurkan untuk bawa makan bekal dari rumah gitu. Kalau bisa, kalau misalkan dengan ada teman itu ya jangan makan bareng dengan satu meja gitu. Karena kita kan tidak tahu, kita selain kita di rumah, di kerja juga setelah itu kemana-mana tidak tahu. Yang penting kita jaga diri kita, juga jaga orang lain supaya tidak ketularan. Kemudian kebiasaan cuci tangan. Jadi kalau misalkan lapar sedikit-sedikit ditahan lah sampai di rumah, nanti baru makan. Itu sering saya lakukan juga sih, kalau praktek sampai agak lama gitu. Mau makan nanti mikir-mikir, di rumah aja, nanti pulang aja dulu sebentar makan. Kemudian kebiasaan yang lain, kalau tidak perlu sekali tidak usah keluar. Itu merupakan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan penularan COVID ini pada orang-orang, ya pada semuanya sih, terutama kalau pada kondisi-kondisi yang memang sedang imunokompromis. Nah, salah satu yang imunokompromis ini kan adalah orang-orang yang ada kanker di tubuhnya. Dan cukup menarik sebenarnya, beberapa pasien yang mengalami kanker kemudian kemoterapi itu jarang sekali kena COVID, karena memang sangat disiplin sekali di rumah itu. Di rumah pakai masker, tidak ketemu sama siapa-siapa, itu justru bisa berhindar. Nah, Dok, mohon maaf dok, apa gambarnya agak hilang sebentar ya dok? Blur ya? Iya blur. Atau kameranya dok? Coba ini. Kameranya tidak apa-apa itu. Kameranya tidak dirubah itu. Kenapa ya? Atau lanjut aja nggak apa-apa sih dok? Ya, nanti lah muncul sendiri nanti barangkali. Iya boleh, mungkin koneksi juga bisa. Ya. Oke dok, lanjut nggak apa-apa. Jadi itu yang sehubungan dengan adanya COVID itu. Kemudian yang penting, karena pada para pejuang tiroid itu kan sudah ada tugas khusus untuk pengobatan, khususnya tiap harinya. Yang dikatakan tadi harus misalkan harus kontrol 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Nah, jadi itu jangan menjadi beban yang memberatkan. Yang penting kita jalani apa yang ada dengan
positive thinking dengan tenang, kemudian tidak menimbulkan kecemasan, karena kecemasan itu juga menurunkan daya tahan tubuh. Jadi berprasangka baik pada Allah itu penting sekali untuk meningkatkan optimisme kita untuk menghadapi semuanya yang ada ini. Karena sebagaimana kita ketahui, barangkali itu untuk yang sedang menjalani pengobatan. Akan tetapi yang misalkan yang masih baru ada terdeteksi kok benjolan di leher, memang yang prinsip adalah itu mesti dipastikan bahwa itu dari tiroid atau enggak. Karena tiroid itu merupakan organ yang sangat penting sekali. Yang kita ketahui ada 2 aspek di tiroid itu sendiri. Organ yang letaknya di leher bagian depan ini penting sekali. Memang sesuatu yang dilihat terus sebenarnya pada waktu ngaca itu dilihat, tapi tidak selalu diperhatikan. Padahal sangat gampang sekali untuk melakukan deteksi dini kelainan tiroid. Selain berupa morfologinya, juga kita perhatikan fungsinya, karena tiroid itu organ endokrin. Sehingga kelainannya pun ada 2 hal. 1, morfologi, ada benjolan atau tidak. Kalau benjolan itu ganas atau tidak. Kemudian apakah suatu neoplasma atau tidak. Kemudian aspek yang kedua yang tidak kalah penting, ini adalah aspek fungsional, karena tiroid itu menghasilkan hormon yang sangat penting. Yang ini yang menjadi dasar kenapa kalau misalkan seseorang menderita kanker tiroid diangkat, dia harus minum pengganti hormon seterusnya, dan itu tidak perlu khawatir. Dan biasanya mesti dijelaskan dari awal bahwa akan minum hormon itu. Karena biasanya orang takut efek samping minum obat yang terus-terusan, itu kan takut biasanya. Padahal ini sebenarnya di tubuh sendiri ada, sehingga tidak perlu takut efek samping. Kemudian kalau misalkan masih ada ketakutan pada saat awal untuk periksa yang pertama, itu prinsipnya adalah cari satu rumah sakit atau dokter yang terdekat, itu syarat yang pertama, sehingga tidak perlu harus jauh-jauh keluar kota dulu. Kemudian kecuali kalau terpaksa sekali, kemudian yang kedua cari rumah sakit yang aman, yang di situ mesti menerapkan protokol COVID itu. Karena protokol itu diterapkan adalah untuk satu, memang supaya penyebaran COVID ini di rumah sakit tidak makin luas yang dari luar. Akan tetapi yang penting juga untuk pasiennya diterapkan adalah untuk menjamin bahwa orang-orang yang periksa di situ itu yang masuk, biasanya kan ada di satu rumah sakit di screening dulu di depan, nanti ada gejala-gejala, ada riwayat kontak, panas, kemudian ada gejala-gejala yang lain, batuk, gitu, itu mesti disendirikan. Nanti dokternya akan menemui dengan APD yang beda, dibedakan antriannya dengan pasien yang tidak ada keluhan dan kontak sama sekali. Itu upaya untuk menyelamatkan pasien sebenarnya, supaya tidak terjadi pencampuran, tidak terjadi penularan yang lebih masif di tempat tunggu dokternya. Nah, rumah sakit seperti itu yang bisa menjadi pilihan untuk melakukan pemeriksaan yang pertama. Sehingga yang penting dipastikan dulu itu ganas atau tidak. Nah, itu yang menentukan nanti akan dilakukan pengobatan lanjutannya, mana yang mesti diprioritaskan. Khususnya yang ganas mestinya diprioritaskan. Kalau ada gangguan fungsi, itu diterapi dulu. Terapi dulu supaya tidak makin mengganggu. Misalkan hipertiroid, itu kan terkait dengan fungsinya. Kalau fungsinya itu mempengaruhi hormon tiroid yang normal itu untuk mempertahankan fungsi normal dari jantung, pencernaan, kemudian metabolisme tubuh, fungsi saraf, termasuk ini yang konsentrasi, stresor, dan seterusnya itu juga perlu diterapi lebih awal. Ya, kalau ini saya pikir ditundanya jangan lama-lama gitu, supaya tidak makin mengganggu. Kalau bisa ya secepat mungkin. Tapi hal-hal yang misalkan sifatnya kontrol, itu yang penting kalau misalkan biasanya minum obat gitu, minum hormon terus gitu ya. Itu satu yang penting adalah jangan sampai berhenti minum. Meskipun alasnya kehabisan, jadi diaktifasi. Misalkan Eutirox itu setahu saya expirednya pasti panjang biasanya. Sampai setahun pun juga masih ada, masih aman. Jadi sebelum habis, dengan sebulan sebelum obatnya habis itu sudah mulai cari. Kalau memungkinkan kontrol-kontrol, kalau enggak, paling enggak chat sama dokternya, WA gitu, nanya ini nanti intinya apa, lab dikirim lewat WA atau lewat cara yang lain supaya tahu, oh ini dulu segini, kemudian yang sekarang segini. Ya,
biasanya dokternya termasuk saya juga lupa itu kalau ditanya, dok labnya saya sekian segini sekarang gitu. Saya mesti tanya balik, itu lab yang sebelumnya bulan apa, hasilnya apa, sehingga kita bisa menentukan Betul. penambahan hormonnya itu perlu ditambah atau dikurangi untuk penyesuaian gitu. Ya. Iya. Apalagi sudah mulai tua ini banyak lupanya kadang-kadang. Enggak lah dok, dokter kan ini apa namanya awet muda. Bentar lagi Oke, awet tua, dok. Kenapa dok? Gimana? Sebentar lagi awet tua. Awet tua. Saya dok awet tua dok. Mukanya dari dulu begini. Oke, dok. Gimana? Sekarang kita mulai langsung diskusi kali ya dok ya, karena udah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan alhamdulillah viewersnya udah 80, sangat apa ya di wow banget. Nah, dok, ini ada pertanyaan. Nanti pertanyaan ini akan betul-betul sesuai dengan yang kanker tiroid dan related sama COVID. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama dari Ibu Endah, usia 31 tahun, penderita kanker tiroid. Saya mau bertanya, dok, kenapa setiap saya batuk selalu berdahak? Padahal saya tidak sedang batuk berdahak dan hasil ronsen dada pun itu bagus, gitu, dok. Apakah ini mungkin ini ya apa perlu diperiksa juga, apa ada tips dari dokter untuk memeriksakan apa karena batuk berdahak dengan kanker tiroid gitu. Usianya berapa tadi istri? 31 tahun. 31 tahun. Jadi yang tiroid itu letaknya memang nempel di trakea atau tenggorokan. Akan tetapi biasanya sebagian besar sih nggak sampai ke dalam. Kalau menekan mungkin. Kemudian kalau pada kanker yang agresif memang bisa untuk infiltrasi sampai ke dalam. Tapi itu sangat jarang sekali. Nah, jarang biasanya. Kemudian yang kalau berdahaknya sering itu biasanya yang penyebab yang lebih sering itu adalah faringitis kronis biasanya. Jadi kalau paru-parunya bagus, ya. Jadi ada faringitis itu radang di belakangnya tenggorokan, belakangnya hidung ke arah bawah, di faring. Itu sering gitu. Karena ada slamnya atau sekretnya terus itu, maka dia akan turun, postnasal drift namanya. Jadi dari belakangnya hidung itu masuk ke tenggorokan. Itu bikin iritasi, kemudian ada refleks untuk membatukkan, untuk mengeluarkan dahaknya itu. Oke. Ini pengobatannya bagaimana ya dok ya? Atau penanganannya bagaimana ya? Sebagian besar biasanya ada faktor dulu bekasnya radang atau sekarang ada kayak apa ya semacam alergi itu juga bisa alergi sehingga rangsangan itu akan ada terus biasanya diteni apa yang menjadi pencetusnya menjadi lebih berat itu yang penting di situ sih karena kalau misalkan dahaknya itu encer bening gitu biasanya kan itu karena iritasi yang non infeksi jadi tidak harus minum antibiotik terus jadi kebiasaan yang makanan yang misalkan merangsang berarti memang harus tidak bahaya tapi harus diperiksakan ya dok ya untuk tapi tidak membahayakan ya dok ya. Iya, tapi kalau misalkan diperiksakan. Oke, baik. Sangat jelas sekali dok. Oke. Nah dok, ini ada pertanyaan lanjutan. Dok, saya usia 47 tahun dengan kanker tiroid sudah operasi dan ablasi. Nah, pertanyaan saya, apakah anak saya yang laki-laki ini kemungkinan nanti akan mengalami genetis kanker tiroid juga? Gitu dok. Jadi beliau sudah operasi dan ablasi. Gitu dok. Bagaimana tuh? Jadi memang tiroid itu khususnya yang jenisnya papiler sama meduler itu ada faktor keturunannya, tapi tidak banyak. Kisarannya antara 5-10%. Pada laki-laki itu lebih sedikit kemungkinannya untuk risiko terkena kanker tiroid. Meskipun kalau laki-laki ada benjolannya itu proporsi ganasnya lebih banyak pada perempuan. Oke. Berarti nggak langsung serta-merta akan terkena. Dikena itu enggak. Ya. Kalau anaknya perempuan mungkin sedikit lebih banyak karena ada pengaruh hormon estrogen itu sama DSA ada fungsi yang mirip. Sehingga itu kenapa pada perempuan lebih banyak untuk CA tiroid dibandingkan laki-laki secara keseluruhannya. Jadi tidak usah khawatir, yang penting dijaga supaya
yang kita bisa kendalikan, bisa dikendalikan. Misalkan yang penting itu kan TSH, rangsangan TSH tinggi jangka panjang. Itu penyebabnya salah satunya karena kurangnya asupan yodium. Nah, itu yang bisa kita Nah, lakukan untuk mengurangi risikonya itu. Sama oke. hidup yang sehat itu penting. Oke, jadi nggak serta-merta akan apa ya istilahnya genetik ya dok ya, harus tetap dijaga, dipantau apakah ada nodul atau tidak ya dok ya. Ya, lebih pantau. Gitu. Oke, nah dok, ini pertanyaan yang terkait dengan nodul tadi. Apabila pasien dengan kanker tiroid benjolannya atau nodulnya itu sudah terangkat, nah apakah akan ada kemungkinan untuk tumbuh lagi atau apa namanya istilahnya kayak ada kekambuhan lagi dok atau relapse? Kalau kemungkinan relapse di cancer itu selalu ada, meskipun tiroid itu termasuk salah satu yang angka kesembuhannya bagus. Jadi sebagai ilustrasi, kalau misalnya kanker yang lain kayak payudara itu, untuk follow up itu disepakati bahwa survivalnya itu dikatakan bagus kalau 5 tahun sekian persen gitu misalkan. Ya. Jadi 5 year survival rate-nya, daya tahan hidup selama 5 tahunnya itu 60% atau 70%. Nah, itu bagus. Tapi tiroid, khususnya papilar folikuler, itu Ya. survivalnya itu yang sudah teramati dan bagus itu sampai 20 tahun. Jadi Oh, alhamdulillah. 20 tahun itu masih 95% lebih untuk papiler, 90% untuk folikuler. Jadi asal penanganannya pas, kemudian benar diikuti step-stepnya semua, insya Allah bagus untuk tiroid. Untuk yang papilar folikuler, anaplastik yang tidak bagus. Tapi biasa anaplastik itu karena dari awal sudah lama tahu tapi lebih ke arah ignore ya, lama tidak diobat-obat, tahun-tahun itu bisa berubah jadi anaplastik. Oke. Baik dok. Nah terus dok, terkait dengan tadi dokter sempat menyinggung tentang penanganan gangguan tiroid itu kan yang harus rutin ya dok ya. Ya. Nah ketika corona terjadi ini, pandemi terjadi ini, bagaimana sih dok kita menyiasati obat yang terus-menerus diminum itu dok, levothyroxine itu tadi? Apakah dokter ada tips atau mungkin harus bagaimana dok? Karena kan itu harus diminum seumur hidup. Diminum terus maksudnya. Ya, jadi kalau dengan adanya pandemi ini kan kita tidak memungkinkan untuk kontrol lebih terlalu sering gitu karena Iya betul. di jalan, risiko di rumah sakitnya, dan sebenarnya risiko yang lebih besar itu risiko di tempat makan biasanya itu. Kalau habis kontrol mampir gitu, nah itu lebih berbahaya karena sempat buka masker pastikan ya pada waktu. Oh iya betul itu. Ya, dan banyak jadi sorotan karena pada saat petugas bahkan di rumah sakit pun, di rumah sakit tidak lepas masker, tapi penularannya bisa banyak pada saat di kantinnya rumah sakit justru misalkan itu kan enggak masker. Betul. Jadi kalau misalkan tidak memungkinkan seperti itu, yang penting satu, memang kita jangan sampai kehabisan obat yang memang rutin diminum. Stok agak banyak tidak apa-apa. Kemudian kalau misalkan saling informasi antara yang kan antara grup kayak Pita Tosca gini, misalkan habis bisa menghubungi yang lain di mana bisa dapatnya. Pada umumnya sampai sekarang sih alhamdulillah untuk levothyroxine meskipun mereknya ganti-ganti, kadang-kadang Euthyrox, kadang-kadang Tirac itu muncul, itu hampir selalu ada, tidak pernah sampai habis gitu ya. Mudah-mudahan tersedia terus, kemudian hanya tidak naik-naik, syukur-syukur kalau Indonesia amin. nggak tergantung dari luar gitu, lebih bagus mungkin. Kemudian dok, terkait dengan ini dok, maksudnya dosisnya dok, apakah dosisnya itu kita sebagai pasien itu boleh untuk mengganti atau pakai dosis terakhir ketika ketemu dokter sebelum corona? Jadi dosisnya sementara tetap, akan tetapi kalau misalkan harus kontrolnya jadwalnya, misalkan kontrolnya ini jadwalnya sudah 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, sudah jatuh tempo kontrolnya, itu alangkah baiknya kalau misalkan periksa lab. Sementara labnya belum ada, minumnya tetap kalau tidak ada keluhan apa-apa. Kalau ada keluhan, kontrol mungkin lebih bagus karena bisa adjust dosisnya itu lebih bagus. Kalau misalkan tidak, akan baiknya kalau misalkan periksa labnya. Periksa lab yang sederhana, kalau misalkan pada CA tiroid,
untuk menentukan berapa dosisnya itu kan periksanya cukup TSHS saja satu macam. Iya. Kemudian hasilnya nanti bisa dikonsulkan ke dokternya baik secara langsung ataupun lewat virtual, itu bisa, sehingga bisa menentukan. Tapi itu tadi sama disampaikan dosis hasil labnya yang sebelumnya supaya bisa mengetahui oh ini kebanyakan dibandingkan yang kemarin atau enggak, gitu, supaya bisa menentukan dosisnya harus tambah atau harus dikurangi. Betul. Oke dok, siap. Berarti saya resume bahwasannya kalau untuk pasien cara minum obatnya itu betul-betul tetap harus rutin diminum, dan jangan lupa untuk sharing kalau kehabisan berusaha untuk mencari obat tetap untuk diminum terus, kemudian dosis diusahakan tetap. Kalau memang betul-betul terhambat nggak bisa keluar ya dok ya, nggak bisa untuk pemeriksaan, kecuali dokter tadi sudah underline kalau sudah jatuh tempo dan dirasa di badan itu sudah tidak tidak enak gitu, itu boleh untuk cek lab, tapi harus tetap melakukan protokol pencegahan COVID. Nah dok, ini ada pertanyaan yang lanjutan cukup menarik dari Ibu Juliana. Dokter, saya mau tanya, apakah kanker tiroid harus diablasi? Radiotiroablasi maksudnya dok, dan kalau tidak diablasi efeknya apa? Itu dua. Nah ada pertanyaan lanjutan, yaitu ketika pandemi corona ini, apakah pelaksanaan ablasi pada kanker tiroid sebaiknya tetap dijalani atau ditunda? Itu dok. Jadi kalau apakah semua harus diablasi? Jawabannya pasti tidak. Ada kanker tiroid itu yang masuk low risk, ada yang high risk. Low risk itu kalau kriteria yang AMES ya, yang di Indonesia banyak dipakai, itu tumornya kecil. Tapi kalau ATA lebih kecil lagi, kalau AMES itu 4 cm, kalau ATA itu 1,5 cm. Kalau kurang dari itu, tidak ada penyebaran ke organ sekitarnya, tidak ada penyebaran ke getah bening, kemudian tidak ada penyebaran ke paru, ya tidak harus dilakukan ablasi. Kalau ada tumornya besar, ada penyebarannya, baik ke getah bening maupun ke paru atau ke tulang, itu diablasi. Kemudian kalau kondisi sekarang, ablasi itu ditunda bisa atau enggak, itu ablasi itu akan memberikan manfaat yang signifikan kalau dilakukan sebelum 6 bulan dari operasinya. Nah, itu yang penting. Jadi kalau misalkan termasuk yang low risk ya enggak usah memberikan ablasi, yang penting dilakukan pemberian hormon untuk supresi saja. Kemudian kalau yang high risk, mempertimbangkan apakah ablasinya bisa ditunda atau enggak. Sebenarnya ya itu tadi sebelum 6 bulan harus dilakukan. Cuma masalahnya sebelum ablasi itu kan mesti TSH-nya harus tinggi dulu. Dan itu salah satu yang bisa dilakukan adalah stop hormon eutiroxnya. Levotiroksinya harus di stop. Itu yang cukup berat memang. Orang biasanya kalau tidak minum hormon 1 hari mungkin tidak masalah. Tapi kalau seminggu mulai terasa. Apalagi kalau mau ablasi 3 minggu. Nah ini mesti ada lemesnya. Alternatifnya adalah itu bisa menggunakan rekombinan TSH. Cuma memang masih cukup mahal harganya. Jadi ini tidak perlu puasa tirak selama 3 minggu, tapi Hamin 1 diberikan obat rekombinan TSH tadi, kemudian besoknya dilakukan ablasi, sehingga tidak perlu puasa levotiroksin. Kemudian yang kedua, kalau tidak kuat bisa T3. Cuma di Indonesia tidak ada preparatnya untuk T3 masalah. Kemudian untuk terapi, mungkin lebih baiknya kalau misalkan dilakukan sebelum 6 bulan harus dilakukan sih kalau yang high risk. Akan tetapi kalau misalkan untuk yang follow up untuk scanning saja dengan sebelumnya ablasi yang sebelumnya bagus ya masih bisa ditunda. Jadi tergantung pada kasusnya. Cuma kalau misalkan memang tidak memungkinkan untuk beli rekombinan TSH dan harus puasa, yang penting isolasinya itu tadi yang penting. Isolasi supaya tidak tertular COVID itu pada saat sedang puasa levotiroksin. Ya, mungkin nyambung sama yang tadi, Tri. Kalau mau cek lab untuk menentukan dosisnya, meskipun itu CA, kalau saya lebih cenderung menyarankan supaya tidak usah puasa tirak 3 minggu, hanya untuk cek lab. Jadi tetap ya minum, cek, nanti
nilai standarnya akan berbeda untuk orang yang pakai puasa levotiroxin sama yang tidak pakai puasa. Dua-duanya Itu boleh dilakukan. nilainya berapa ya dok ya? Kalau boleh tahu nanti biar saya catat dan kami bisa share untuk Kalau perbedaan TG off dan TG on. ya tiroglobulin-nya, kalau misalkan Iya. untuk yang dengan puasa levotiroxin Hmm, itu kan distimulasi ya, itu betul. 10. Kalau yang tidak pakai puasa 2. Oke, Terus itu batasnya ya dok ya malah. ya batas atasnya. Oke. Oke, itu ada lagi. Nah, dok kalau misalkan nih dok, ketika tadi kan dokter sempat singgung diupayakan ketika yang akan mau ablasi atau whole body scan itu diupayakan untuk tidak tertular COVID ya, terinfeksi COVID ini. Nah, kalau misalkan terinfeksi dok, tetap dilakukan ablasi atau tidak? Atau tetap dilakukan whole body scan atau tidak? Kalau seperti saya katakan tadi bahwa pada saat pandemi itu tidak ada yang emergensi untuk bahan pengobatan kanker sekalipun. Jadi fokusnya kalau misalkan tengah-tengah puasa levotiroxin ini ya kena COVID Iya, gitu ya, ya betul. mudah-mudahan tidak ada. Biasanya disiplin sih kalau sudah gitu mesti di rumah saja, tidak kemana-mana. Cuma Betul. masalahnya keluarga lain yang sering keluar-keluar kan masih ada. Jadi Iya. kalau seperti itu puasa levotiroxinnya di stop, mesti harus minum lagi. Karena Hmm, pengobatan COVID itu tidak bisa ditunda, lebih cepat lebih bagus. Tidak bisa kita bikin badan kita menjadi lebih lemah lagi. Harus konsumsi lagi levotiroxin supaya organ-organ yang lain itu fungsinya menjadi normal lagi. Nanti kalau sudah sembuh masih bisa untuk ditunda untuk ablasinya nanti. oke. Berarti memang yang diutamakan adalah penanganan COVID dulu ya dok ya, baru penanganan yang lain seperti Ya, ablasi atau whole body scan. Intinya tubuh supaya sehat dulu dari COVID, terbebas COVID, baru penanganan yang lain gitu ya dok. ya. Nah dok, pada live chat sebelumnya, dokter spesialis penyakit dalam pernah bilang bahwasannya tiroid ini tidak tidak ketika terpapar COVID itu tidak membahayakan gitu untuk tubuh. Nah, apakah demikian atau memang literatur seperti itu, dok? COVID itu akan membahayakan pada beberapa orang yang memiliki underlying disease. Yang paling berat selama ini yang kelihatan kan memang diabetes. Kemudian Ya. ada sakit paru. Itu yang cukup signifikan. Kemudian orang-orang yang imunokompromis. Karena daya tubuhnya kan turun. Sehingga ya sebenarnya virusnya seperti mirip seperti influenza. Cuma memang dengan kekhasannya itu yang agresifnya itu. Khususnya pada orang-orang yang punya underlying disease. Jadi kalau saya cenderung bahwa COVID ini tidak bisa diremehkan karena Iya, betul. terlihat ya masifnya penyebaran itu cukup cukup signifikan saya pikir. Iya. Jadi meskipun kita punya sakit yang kanker dan memang literatur tidak bilang kalau serta-merta akan mudah tertular, tetap harus jaga protokol ya, dok ya. Protokol Ya, kesehatan ya, dok ya. jadi kalau mudah tertular atau tidaknya itu sama seperti yang lain karena penularannya kan Mm-mm. lewat napas dan seterusnya. Cuma kalau Ya. misalkan sudah ketular pada orang-orang yang punya underlying disease ini lebih berat kepadanya gitu. Oke, baik dok. Oke dok, nah ini ada pertanyaan terkait dengan kalsium dan vitamin D dok. Ya. Saya Santi, usia 35 tahun, tinggal di Pacitan, penderita kanker tiroid folikuler. Sudah 2 tahun ini pasca operasi total tiroidektomi. Masih suka kesemutan sekali dok. Nah, apakah kesemutan ini bisa sembuh? Karena saya sudah diresepin obat kalsium dan suplemen vitamin D. Jadi pada operasi tiroid itu salah satu komplikasinya adalah cedera pada paratiroid. Paratiroid itu Ya. fungsinya adalah mempertahankan kadar kalsium di darahnya tetap tinggi atau normal gitu. Sehingga kalau itu cedera, kalau cedera mungkin satu gitu ya, karena ada 4 kelenjarnya itu. Kalau cedera satu mungkin sifatnya temporer, nanti yang lain bisa kompensasi, Jadi pemberian kalsium sama vitamin D itu bisa
sifatnya temporer, bisa sifatnya permanen, tergantung kelainannya. Kalau misalkan hipoparatiroidnya itu permanen, karena misalkan yang Ya. rusak 2 atau lebih, itu kemungkinan bisa terjeleknya bisa minum tergantung pada kalsium seterusnya. Cuma besarnya berapa banyak itu yang tidak sama pada orang. Tapi kalau misalkan cederanya itu misalkan tidak sampai terambil atau terambil 1 tapi yang lain bisa kompensasi, maka suatu saat juga akan bisa bebas dari minum kalsium sama vitamin D. Tetapi mesti perlu diperhatikan juga bahwa kalsium dan vitamin D itu juga penting pada orang-orang yang minum hormon tiroid yang lebih tinggi dari normal. Misalkan teman-teman perlu untuk supresi. Misalkan orang normal itu kan butuhnya, gampangannya itu 100. Bukan, misalkan orang yang tumornya jinak butuh 100 mikro per hari. Pada orang yang CA mungkin butuh 150 atau kadang 200. Yang maksudnya adalah untuk supresi supaya TSH-nya tidak tinggi, supaya lebih rendah dari normal. Itu menyebabkan terjadi hipertiroid yang bisa masih dikompensasi oleh tubuh sendiri. Nah, salah satu komplikasinya adalah osteoporosis. Kalau hipertiroid yang lama, itu tetap perlu asupan untuk kalsium sama vitamin D. Nah, berkenaan dengan itu juga pada saat pandemi ini disarankan orang berjemur ya. Untuk berjemur. Iya, betul. Sebenarnya vitamin D itu kan akan menjadi aktif kalau kena sinar matahari. Jadi kalau diteliti orang Indonesia itu satu-satunya profesi yang tidak kekurangan vitamin D itu hanya nelayan saja. Yang lainnya kekurangan semua. Sehingga sedikit banyak, meskipun tidak ada keluar, kita tetap perlu minum vitamin D untuk memenuhi kebutuhan badan kita. Oke, Dok. Tidak permanen ya. Iya, amin. Nah, pernah Dok, pasien itu juga mendapatkan rujukan untuk memeriksa PTH intake. Itu perlu atau tidak ya Dok ya, untuk cek terkait dengan kekurangan kalsium ini? Bisa digunakan, tetapi tidak selalu harus pada saat awal setelah operasi biasanya. Itu untuk menentukan di orang ini akan menderita kemungkinan permanen atau tidak. Oke. Cuma itu kalau misalkan secara klinis kok on off terus gejalanya, itu mungkin lebih penting diperiksa. Tapi kalau misalkan sudah secara klinis awalnya ada kemudian enggak, ya mungkin tidak harus. Tapi kalau misalkan kok on off terus atau justru enggak bagus-bagus tergantung pada kalsium terus, tidak ada salahnya untuk diperiksa. Meskipun nanti juga dengan PTH intake itu juga tidak menentukan dia harus minum kalsium atau enggak pada saat itu. Tapi itu untuk menentukan prognostiknya nanti. Oke, siap Dok. Jadi misalkan yang berarti memang di awal ya Dok ya, justru pemeriksaannya ya Dok ya, supaya jelas apakah itu berdampak signifikan atau tidak ya Dok. Cenderung pada saat lukanya sudah sembuh baik, fase inflamasinya terlewati, 2 atau 3 minggu pasca operasi, kemudian diperiksa untuk bukan ini. Baik Dok. Nah Dok, ini ada pertanyaan yang sedikit menggelitik. Apabila ada pasien dengan karsinoma papiler tiroid varian folikuler dan sel Hartle di operasi dengan sisa kelenjar tiroid kanan 1/4 dan diminta cek setiap 6 bulan sekali, tetapi tidak diberikan obat, itu apakah tidak apa-apa? Sisanya itu 1/4 kelenjar tiroidnya. Sisanya 1/4, tapi nggak dicek. Dicek setiap 6 bulan sekali gitu. Kemudian ya pada operasi-operasi yang less dan total tiroidektomi, misalkan pada yang low risk memang dibolehkan untuk ismolobektomi saja atau subtotal tiroidektomi dengan meninggalkan jaringan tiroid yang normal. Tapi ini berlaku untuk yang low risk. Kemudian sisa jaringan tiroidnya ini itu secara umum ya, sisa jaringan tiroid ini mesti harus dicek ini cukup atau enggak. Akan tetapi itu untuk berlaku sebenarnya untuk yang low risk. Akan tetapi low risk yang termasuk agresif itu yang folikuler varian, papiler CA atau yang
high risk yang lain, misalkan tosel atau kolumnar Harto. atau bentuk Harter cell, itu termasuk yang high risk kalau CA. Tapi Harter cell masih digolongkan yang masih boleh low risk akan asal kecil ya. Iya. Sehingga kalau misalkan termasuk yang follicular varian, idealnya operasinya memang sebenarnya total tiroidektomi sebenarnya. Atau mungkin bisa untuk pasien ini ditanyakan lagi ya dok ya ke dokternya apakah ada penjadwalan operasi gitu ya. Ya, ada dua kemungkinan. Misalkan dokternya nggak nawarkan karena memang dari awal dilakukan ismolobektomi karena muda gitu. Meskipun nanti ya tetap harus observasi ketat sekali karena untuk yang varian yang agresif ini lebih mungkin kambuh dibandingkan yang tidak. Atau dokternya sudah menjelaskan perlu operasi lagi, tapi yang bersangkutan misalkan takut atau apa. Karena untuk memeriksa yang Harter cell, kemudian follicular varian, itu pada beberapa kasus lolos dari pemeriksaan frozen section, apalagi FNA. Sehingga tahunya setelah ada hasil patologi. Dan itu berarti harus operasi lagi. Itu berat memang. Jadi kalau memang terpaksa seperti itu, tetap memperhatikan kemungkinan kambuhnya, hormonnya harus diperiksa untuk menentukan perlu atau enggak. Takutnya kan diambil sebagian itu nanti hipotiroid. Kalau hipotiroid nanti TSH-nya naik, itu menambah risiko untuk kambuh lagi. Oke, siap dok. Nah dok, terkait dengan obat tadi ya dok ya, ada pertanyaan, apakah obat levothyroxine itu aman dikonsumsi seumur hidup? Aman, asal dosisnya sesuai. Jadi karena itu kan bukan obat seperti Ponstan atau amoxilin dan seterusnya. Karena itu kalau Ponstan, amoxilin kan di tubuh tidak ada. Kalau levothyroxine sebenarnya itu sebagai pengganti yang di badan sendiri sebenarnya produksi. Cuma karena pabriknya atau hormonnya tiroid ini diambil, maka dia harus dapat dari luar. Sehingga asal dikonsumsi dengan benar, tidak ada efek sampingnya, insya Allah. Oke, siap dok. Nah dok, ini juga ada pertanyaan terkait dengan kanker tiroid. Sudah setahun ini saya tidak kontrol dan tes TSH atau panel tiroid. Ablasi terakhir dari 2 tahun lalu karena pengen punya anak lagi, tapi sampai sekarang belum diberi keturunan. Nah, langkah apa yang harus dilakukan saat ini dok? Apalagi sudah pandemi corona ini ya dok ya. Ya, jadi ya jadinya dites memang, dites lagi. Karena apa? Karena baik hipertiroid maupun hipotiroid itu mempengaruhi untuk bisa dapat anaknya atau enggak. Jadi pada pasien yang hipotiroid itu cenderung tidak subur. Tidak terjadi ovulasi, tidak terjadi masa subur. Itu pada hipotiroid. Pada hipertiroid subur sebenarnya, cuma begitu janin yang masih muda ini nempel setelah terbentuk janin yang kecil ya, morula, blastula, itu kan nempel di kandungan. Nah, kandungannya ini pada hipertiroid itu kan seperti yang pada teman-teman mungkin yang alami, yang dulu pernah hipertiroid, Graves' disease, itu kan tremor apa. Jadi jaringan yang lain juga gitu. Ini sangat peka sekali sehingga gampang lepas keguguran gitu. Itu mesti diperiksa pengindak hormonnya supaya ada di range yang normal. Pada orang hamil memang sedikit normal, tapi agak tinggi sedikit pada orang hamil biasanya. Itu mesti dimonitor. Biasanya saya menganjurkan kalau pada orang-orang yang biasa minum hormon tiroid kemudian hamil, pemeriksaannya harus lebih sering. Yang biasanya 3 bulan, 6 bulan, ini pada hamil di bulan pertama ini harus sebulan sekali harus diperiksa nanti supaya terjamin bahwa kadarnya itu cukup. Baik dok. Berarti memang meskipun dulu sempat stop untuk cek rutin, sebaiknya adalah cek ulang ya dok ya. Jangan sampai kita lolos monitoring. Oke dok. Nah ini karena waktu udah tinggal sedikit lagi, saya akan bacakan yang sesuai dengan tema ya dok ya. Nah ada pertanyaan sebentar tadi mana ya? Oke, ada pertanyaan, apakah
Hashimoto, kemudian ada nodul, kanker, kemudian autoimun akan menimbulkan gejala berat seperti pada pasien dengan komorbid lain ketika masa pandemi ini, Dok. Kalau misalkan tertular maksudnya ya. Iya, tertular COVID gitu. Atau mungkin Dokter Das pun pernah punya pengalaman menangani pasien dengan gangguan tiroid tapi terkena COVID gitu, Dok. Kalau enggak banyak sebenarnya. Enggak banyak. Ada satu pasien HCA tiroid dipertahankan hormonnya normal sebenarnya. Kemudian Normal ya, Dok ya, bukan supresi hormon ya. bukan yang low risk dan sudah lama dan kebetulan dia Oke. punya Oh. komorbid yang cukup berat. Beberapa kali menjalani Hmm. terapi operasi tumor otak karena kelainan yang lain. Karena tumor otak sendiri bukan karena tiroid. Kemudian terkena COVID. Kemudian ini sering chatting-chattingan. Kapan itu sempat drop ke ICU. Ini membaik orangnya. Membaik. Jadi memang yang perlu dipertahankan, yang sering turun itu juga kalsiumnya orangnya. Kalsium. Kebetulan ini saya menerimanya itu konsulan pasca operasi. Jadi enggak apa namanya. Cuma memang tes terus. Dan itu kondisinya membaik. Jadi asal hormonnya dipertahankan normal, kemudian organ-organ yang lain tidak terpengaruh dan tidak ada komorbid yang lain, mestinya baik. Dan kalau saya lihat pasien saya satu ini yang dengan komorbid yang lain cukup berat juga, kemarin dapat berita masih sudah bisa diajak omong katanya. Alhamdulillah. Ya, ya mudah-mudahan makin membaik. Kalau Membaik ya, yang Dok ya. lain saya belum jumpai meskipun secara logis kalau misalkan yang berat itu kalau misalkan hipertiroid yang belum terkontrol atau hipotiroid yang tidak terkontrol itu mungkin akan berat karena terutama yang hipertiroid untuk menurunkannya kan nggak bisa cepat ya. Kalau hipotiroid bisa misalkan hipo langsung minum Euthyrox gitu atau levothyroxine besoknya sudah normal itu bisa. Tapi yang hipertiroid yang susah karena kerja jantungnya pasti lebih berat, metabolisme lebih tinggi, itu cukup berat untuk pasien yang COVID. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, berarti sebetulnya prinsipnya sama, hanya yang ditekankan itu pengobatan khusus untuk COVID-nya ya, Dok ya. Jangan sampai mengganggu pengobatan tiroidnya ya, Dok ya. Ya, sebaliknya juga seperti itu. Jadi Oke. dua-duanya memang menjadi prioritas. Kemudian kalau tiroid misalkan terpaksa misalkan minum obatnya karena dapat harus ditunda beberapa hari atau operasinya harus ditunda seminggu, 2 minggu, itu masih lebih aman. Yang penting COVID-nya membaik dulu. Karena apa? Karena begitu orang yang masih ada COVID positif atau baru sembuh dari COVID, kemudian menjalani operasi atau ablasi yang kan cukup berat untuk kuasanya tiraknya itu. Nah itu yang ditakutkan malah drop lagi. Jangan-jangan nanti Ya, betul. takutnya meskipun swab-nya sudah negatif 2 kali, itu masih ada yang di dalam tubuhnya masih ada, kemudian itu bisa flare lagi dengan stresor pembedahan yang cukup berat, misalkan. Oke, siap, Dok. Kecuali kalau emergency ya, misalkan karena anaplastik tiroid, nafasnya terganggu, ya memang tidak ada pilihan untuk SCUR RW-nya harus dilakukan. Oke. Ya, menurut saya sudah jelas sih, Dok, terkait dengan hal tersebut. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan, Dok, terkait dengan ini sedang hype juga di Pita Tosca pembahasan terkait tiroglobulin dan anti-tiroglobulin. Nah, Dok ada pertanyaan. Kalau tiroglobulin itu kan tumor marker, sedangkan kalau anti-tiroglobulin itu berfungsi sebagai apa ya, Dok ya, untuk pasien kanker? Nah, pun juga pasien autoimun harus memeriksakan anti-tiroglobulinnya dan mungkin anti TPO atau TSH reverse-nya. Nah, itu bisa dijelaskan, Dok, terkait dengan hal tersebut? Jadi kalau tiroglobulin memang tumor marker, itu betul. Kemudian tapi tidak selalu orang yang tiroglobulinnya tinggi itu mesti CA, enggak. Kalau yang belum dioperasi pun, kalau belum sampai di CA, tapi ada risiko CA juga bisa tiroglobulinnya tinggi sekali. Meskipun belum tentu ganas. Kemudian kalau
memang sebagai tumor marker itu harusnya kalau pengertian tumor marker itu kan mencerminkan tumor burden-nya. Jadi semakin banyak sel tumornya, semakin banyak dia akan produksi tiroglobulin, maka akan semakin mungkin bahwa penyebarannya ada di mana-mana kan gitu ya. Kemudian kalau yang anti tiroglobulin itu tubuh ini kan mengeluarkan tiroglobulin, kemudian tiroid ini menghasilkan tiroglobulin baik yang sehat maupun yang enggak, kemudian tubuh merespon membentuk antibodi anti tiroglobulin. Ini kalau tiroglobulin itu dianggap sebagai benda asing, sehingga pada orang yang anti tiroglobulinnya tinggi, berarti sebagian dari tiroglobulinnya itu akan dinetralisir oleh anti tiroglobulin, sehingga yang nampak di pemeriksaan tiroglobulinnya itu bisa tidak tinggi, padahal sebenarnya tinggi. Misalkan gampangannya ngitungnya itu, misalkan orang ini harusnya tiroglobulinnya 2000, tapi anti tiroglobulinnya itu 1000, sehingga yang ternetralisir kan 1000, sehingga yang nampak di pemeriksaan tiroglobulinnya 1000. Nah, mungkin gitu tetap tinggi, tapi kalau misalkan anti tiroglobulinnya 1000, tiroglobulinnya 1050. Nah, ini yang kelihatan, tiroglobulinnya normal, ini 50, gitu. Rendah, normal ya. Rendah yang 50, masih di bawah 55. Gitu. Nah, sebenarnya itu yang false nanti. Sehingga pada orang yang anti tiroglobulinnya tinggi, kadar tiroglobulin tidak bisa dijadikan patokan. Dan secara klinis fungsinya pada orang-orang yang anti tiroglobulinnya tinggi, itu prognosenya kurang begitu bagus dibandingkan dengan orang yang anti tiroglobulinnya rendah. Jadi sebagai faktor prognostik. Tapi ada loh pasien yang anti tiroglobulinnya tinggi terus, tapi ya mungkin sudah berobat berapa tahun ya, itu enggak apa-apa. Sekarang hamil lagi sekarang. Berarti sebetulnya aman ya dok ya, kayak gitu, asalkan mungkin tetap dimonitor itu ya dok ya. Tetap dimonitor, karena begitu anti tiroglobulinnya tinggi itu berarti kan gambling ya. Apakah tiroglobulinnya ini memang tidak ada atau tidak ada. Kalau misalkan tiroglobulinnya ada tapi respon tubuhnya berlebihan, juga pasti menimbulkan anti tiroglobulin yang tinggi juga. Oke. Dok, ini ada pertanyaan yang bagus. Apakah gangguan autoimun seperti Hashimoto dan Graves itu bisa berubah sifat menjadi kanker tiroid? Kalau yang Graves tidak berubah. Tapi yang Hashimoto tiroiditis itu yang bisa berubah. Bisa, kalau tiroiditis Hashimoto itu pada sekitar 5% kasusnya itu bisa berubah menjadi limfoma tiroid nantinya. Oke. Limfoma tiroid itu apa dok maksudnya? Limfoma itu kalau bahasa umumnya biasanya mengenai kelenjar getah bening, kanker getah bening orang bilangnya itu. Itu sebenarnya bukan karsinoma itu. Tapi ini terserang di tiroid. Gitu. Dalam jaringan tiroid juga ada komponen limfositnya di situ. Komponen yang sama dengan getah bening. Jadi kalau misalkan Hashimoto tiroiditis itu ada yang menyebut sebagai tiroiditis limfositik Hashimoto atau tiroiditis yang limfositik istilahnya, karena sebukan limfositnya itu banyak. Nah, ini kalau itu resikonya bisa menjadi limfoma. Tandanya, intinya itu tetap harus dimonitor ya dok ya. Tandanya gimana dok? Tandanya biasanya kalau orang sudah pernah Hashimoto kemudian tiroidnya kecil atau hampir normal gitu, itu biasanya tidak bisa betul-betul normal ya, nggak bisa tetap hormonnya normal lama, kemudian suatu saat setelah beberapa tahun atau puluh tahun tiba-tiba membesar dengan cepat. Itu salah satunya. Diagnosa bandingnya tiroid anaplastik. Itu sama-sama cepatnya. Kalau anaplastik biasanya sudah ada benjolannya lama yang saya bilang tadi dikira sebagai diignore itu ya, tidak diabaikan, tidak diperiksa, dibiarkan benjolan tiba-tiba membesar dengan cepat. Itu ngarahnya ke arah anaplastik tiroid. Oke, tapi tidak melulu akan ke sana ya dok ya. Jadi nggak secepat itu gitu ya dok ya. Enggak, lama banget biasanya. Lama banget ya, oke. Dok,
Puluhan tahun ya, oke. Nah, Ya. jadi jangan khawatir ya teman-teman yang autoimun. Nah, dok, ini karena waktu sudah tinggal sedikit lagi, kita akan tutup dulu. Kalau misalkan mau lanjut, nanti kita akan invite lagi dokter. Supaya bisa kesimpan di Instagram kita, Toska. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat live chat yang sebelumnya dengan Dr. Dwi Hari Susilo, spesialis bedah konsultan onkologi, karena pembahasannya sangat seru. Nah, kita berusaha untuk, alhamdulillah udah gabung lagi, kita berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan hanya sampai 15 menit. Dok, ini kameranya kebalik, dokter. Ya, putarnya. Oke. Oke. Oh, tadi tuh nggak jelas mukanya. Biar bisa melihat kegantengan dokter Das ini. Oke, dok. Nah, tadi itu ada pembahasan yang sangat seru terkait dengan tiroglobulin dan anti-tiroglobulin, atau biasanya disebut ATA ya, dok ya. Ini ada pertanyaan, tadi dokter sempat menyebutkan bahwa kalau misalkan ingin ketika TG off kan harus ini ya, dok ya, harus puasa obat gitu ya. Nah, ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan rekombinan TSH? Karena kok bisa tanpa puasa, dan apakah bisa didapatkan di Indonesia? Seperti itu, dok. Kan tadi dokter sempat menyebutkan demikian. Ya, rekombinan TSH itu sebenarnya ya TSH, tapi sintesis ya, buatan. Mirip sama levothyroxine. Kalau dulu kan ada ekstrak tiroid awal-awal terbentuknya dulu untuk substitusi hormon itu. Tapi karena ekstraknya itu dari binatang, kemudian pembuatannya susah, lebih mahal. Kemudian ada levothyroxine yang sintesis, yang seperti yang dikonsumsi banyak sekarang. Kemudian TSH juga demikian. Dulu untuk menaikkan TSH harus puasa tirak supaya di BPJS anterior itu memproduksi TSH. Nah, ini supaya tidak harus puasa gitu, maka buat senyawa yang sama dengan TSH yang diproduksi oleh tubuh itu. Itu jadinya rekombinan. Tekniknya namanya rekombinan, itu teknik pembuatannya. Oh, tekniknya, oke. Ya, jadi sebenarnya ya TSH sintesis itu diminum sehari sebelumnya, ya diinjeksikan sih sehari sebelumnya biasanya. Fungsinya sama nanti. Fungsinya untuk menaikkan otomatis ya, dok ya, menjadi targetnya itu harus atas 30. Batasnya 30 ya, dok ya, TSH-nya. Ya, 30. Oke, nah di Indonesia sendiri adakah, dok, obat untuk rekombinan TSH ini, dok? Ada maksudnya di tempat yang memiliki fasilitas radionuklir, beberapa yang saya tahu di Jakarta ada. Dan apakah di cover sama BPJS, dok? Rasanya belum di cover sampai sekarang. Oke. Semoga bisa segera di cover, jadi tidak ngalamin ya, mudah-mudahan nggak ngalamin gimana badan itu nano-nanonya. Iya. Karena saya sendiri ini sebetulnya juga sedang puasa TSH, dok, jadi tahu gitu, dan ini sudah ketiga kalinya saya seperti ini, dan belum pernah mencoba untuk rekombinan TSH yang katanya bisa langsung sampai bikin 30 itu harapannya ya nanti mungkin bisa untuk ke arah sana, dan semoga ini juga mungkin dari live chat kita bisa didengar ya, dok ya, oleh pemangku jabatan. Semoga rekombinan TSH bisa masuk di cover ke BPJS, karena gangguan tiroid kan. Iya, gangguan tiroid kan karena pengobatannya kan seumur hidup gitu. Oke. Dok, ada pertanyaan juga, dok, terkait dengan tadi dokter sempat menyebutkan adanya natural dissociated thyroid gitu ya, dok. Itu tuh apa ya, dok ya? Ada di Jakarta sama Bandung, adanya di Bandung juga ada. Oh, itu pilihan ya? Yang menyediakan dua-duanya. Karena pasien saya di Bandung. Oke. Maksudnya, bisa ya, dok ya? Bisa. Tapi juga nggak di cover BPJS kan ya, dok ya?
Enggak. Setahu saya enggak. Baik, baik. Nah, Dok, ini kan tadi juga ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Apakah ketika kita mengkonsumsi levotiroxin, kondisi kanker tiroid, ini masih bisa untuk hamil? Dan apakah jika konsumsi obat levotiroxin itu masih bisa untuk mengikuti program hamil? Bisa. Ini yang jawab Astri, maksudnya lebih pas ini mungkin. Jangan dok, kalau saya kan nanti berdasarkan pengalaman, ini kan pengennya Iya. berdasarkan ahlinya. Secara teori bisa kan. Yang penting kalau levotiroxinnya itu dipertahankan tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Jadi di range yang normal. Kalau misalkan biasanya yang saya lakukan untuk orang-orang yang TA-nya sudah lama gitu kan lebih dari 5 tahun, nanti supresinya tidak terlalu besar, artinya tidak sampai 0,001 gitu ya biasanya. Diberikan kadar yang sampai normal, tapi normal yang biasanya rendah. Jadi tiroidnya hormonnya sedikit lebih tinggi, tapi masih normal yang agak tinggi. Itu kalau sudah 5 tahun, apalagi 10 tahun gitu. Supaya metabolisme badannya berjalan dengan normal lagi. Kemudian dan dengan seperti itu kemungkinan subur ya nanti akan subur juga. Kemudian cuma kalau misalkan sudah hamil mesti diperiksa lebih sering supaya kan fluktuasinya mesti ada, karena orang hamil itu satu mesti berat badannya naik. Awal mungkin turun ya di bulan pertama, tapi berikutnya biasanya naik. Tentunya kebutuhan levotiroxinnya per kilogram berat badan kan berarti kan berubah. Kemudian metabolisme tubuhnya butuh lebih tinggi. Secara normal orang yang hamil itu sedikit hipertiroid, ya normal tinggi lah hormonnya, sehingga itu perlu penyesuaian. Oke. Kita, ya. Nah, apakah target TSH-nya kan jelas berbeda ya dok ya? Apakah pemeriksaannya itu juga beda atau sama dok, sama-sama dengan orang normal lainnya? Jadi TSH-nya sama, yang dicek TSH, FT4 dan yang lain-lain gitu. Sama aja ya dok ya? Ya. Nah dok, ini saya baru kemarin dan Pita Tosca itu sempat menemukan publish terbaru dari ATA atau Thyroid Change bilang bahwasannya pemeriksaan rutin pada kanker tiroid itu minimal itu harus memeriksakan TSH, FT4, TG, dan anti-TG atau reverse T3. Nah, menurut dokter apakah itu memang harus atau mengingat ya dok, pasien tiroid kebanyakan menggunakan BPJS di Indonesia dan sebetulnya itu di cover atau tidak? Itu bagaimana menurut dokter? Pemeriksaan yang seharusnya gitu, tata laksananya dok, bagi kanker tiroid. Jadi kalau kita nuruti pemeriksaan semuanya itu jelas satu biayanya mahal, kemudian belum tentu di cover BPJS. Tiroglobulinnya mungkin tidak di cover sampai sekarang itu ya. Betul. Ya, belum. Jadi kalau kita mesti memilih pemeriksaan yang simpel, yang cerdas. Jadi kalau tiroglobulin itu tumor marker, mungkin setahun sekali boleh lah tiroglobulinnya. Atau lebih, kalau sudah normal yang lebih panjang tidak apa-apa. Tiroid itu seperti karena tadi bahwa prognosisnya bagus, kemudian survivalnya bagus. Sehingga kalau misalkan sudah 5 tahun ini setiap tahun sekali tiroglobulin ya nanti untuk tahun ke-6 sampai 10 ya 2 tahun sekali. Mungkin kalau sudah normal ya tidak apa-apa. Itu dari cara memilih kita supaya siasati anggaran yang ada. Kemudian yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan yang mencerminkan kadar hormon yang daneng lama itu kan TSH. TSH itu bisa dibohongi. Kalau FT4 bisa dibohongi. Misalkan ada orang yang sakit tiroid, CA tiroid, kemudian dia seminggu atau 2 minggu nggak minum levotiroxin. 2 hari minum dosisnya lebih tinggi. FT4-nya pasti naik, pasti sudah normal atau lebih tinggi dari normal. Oh, jadi gampang dibohonginya itu ya dok ya? Ya, TSH-nya nggak bisa. Jadi kalau misalkan mau treatment, misalkan mau ada tindakan operasi, itu memang harus diperiksa. Karena mencerminkan kondisi yang dalam waktu yang mendekati operasi itu. Tapi kalau untuk monitor rasanya enggak, TSH saja cukup. Supaya enggak terlalu Biar enggak terlalu. Yang dimaksud dengan reverse T3 itu tadi dok apa ya dok?
reverse T3 itu saya sendiri terus terang belum pernah meriksakan untuk reverse T3. Reverse T3 belum pernah meriksakan. Jadi T3 itu sebenarnya itu merupakan, kalau misalkan ada keraguan ya T3 sama T4. T3 itu merupakan upaya dari yang paling utama fungsinya kan T4 sebenarnya. Iya. Jadi yang fungsi utama T4. Kalau tubuhnya kekurangan maka T4 ini akan dirubah menjadi T3. Jadi kalau misalkan biasanya pada orang-orang yang hipotiroid ya, hipotiroid itu bisa dilihat. Sebenarnya reverse TSH pun kalau menurut saya juga tidak harus diperiksakan juga. Jadi T4 bisa kelihatan. Yang betul kan. Jadi kalau misalkan kelihatan di T4-nya hipo, tapi T3-nya naik lebih tinggi daripada normal, nah ini berarti sudah yang hipo tapi sudah terkompensasi. Oke. Betul dok, karena di Indonesia juga tidak ada sepertinya dok panel pemeriksaannya di lab swasta pun juga saya tanya juga tidak ada sih. Belum pernah minta pemeriksaan dan memang saya belum berpikir untuk memeriksakan reverse TSH atau T3. Mungkin karena di luar sudah maju ya dok ya teknologinya gitu, jadi mungkin kalau yang bisa dilihat itu kan yang di luar, kalau misalkan untuk puasa tiraknya, kalau T4-nya puasa dia harus 3 minggu. Harus 3 minggu karena pengaruhnya itu supaya TSH-nya naik. Tapi kalau pada orang yang tidak tahan untuk puasa T3-nya itu cukup 2 minggu. Sehingga puasanya tidak terlalu lama. Sebenarnya itu tidak signifikan selisih seminggu itu. Terlepas dari di Indonesia, preparat Levot T3-nya tidak ada, juga pemeriksaannya tidak ada juga. Sehingga mungkin tidak dilakukan karena itu. Kalau di luar negeri banyak yang mengkonsumsi bukan levotiroxin yang T4, tapi levo T3. Oh gitu, berarti LT3 ya dok ya kodenya ya. T3. Oke. Ini ilmu pengetahuan yang baru dan update. Terima kasih dokter Das. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dok, terkait dengan ini dok, ketika seharusnya operasi itu setelah bulan Juni, jadi sekitar bulan Juni, nah karena masih pandemi, apakah operasi kanker tiroid ini tetap harus dilaksanakan atau tunda dulu dok? Terkait misalkan rumah sakitnya, ternyata rumah sakit ini adalah rumah sakit penanganan COVID, gitu. Itu bagaimana dok? Jadi kalau bicara masalah cancer itu kan banyak hal yang bisa dipertimbangkan. Satu, orang dengan cancer itu sudah merupakan satu beban pikiran, stresor yang berat. Kemudian kalau itu ditunda nanti makin kepikiran. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, di satu sisi juga takut ada COVID kalau mau dioperasi. Saya berpikir kalau untuk jalan tengahnya itu memang enggak keburu-buru ya. Tiroid itu tumbuhnya relatif pelan memang. Tapi kita tidak bisa memastikan bahwa itu memang betul-betul pelan kan, nggak bisa mempredik kanker itu kapan nyebarnya, atau jangan-jangan sudah saat itu sudah nyebar. Sehingga jalan tengahnya adalah tetap diupayakan untuk dilakukan operasi. Lebih cepat lebih bagus, tapi tidak keburu-buru, itu prinsipnya. Jadi satu mesti aman dari COVID. Kalau misalkan mau milih rumah sakit yang menangani COVID tidak apa-apa, tapi dipastikan bahwa di situ justru yang pemilahan pasiennya yang penting. Pemilihan pasiennya. Justru di salah satu rumah sakit yang saya bekerja itu pemilihannya cukup bagus. Jadi memang nangani COVID ya, di depan ada tendanya COVID yang besar, orang takut biasanya kalau masuk itu kan takut itu sudah. Karena di situ termasuk salah satu pusat untuk screeningnya. Tapi di dalam itu di rumah sakitnya itu seperempat tempat tidurnya memang untuk COVID. Plus ditambah lagi yang baru di tempat yang dulu dipakai yang lain, yang ada ruangan hall gitu, itu juga dipakai COVID. Tapi itu betul-betul terpisah, dibikin tembok baru, kemudian AC-nya terpisah. Pokoknya dipastikan gitu. Jadi gampangannya itu sebenarnya kalau semakin orang itu untuk operasi di situ, itu syaratnya semakin susah, itu lebih aman sebenarnya. Karena begitu strict.
Jadi tempat saya bekerja itu, kalau orang misalkan mau operasi itu harus 2 kali swab. Oh, oke. Yang paling strict ini saya ceritakan yang paling aja ya. Harus 2 kali swab. Swab pertama pulang. Besok atau lusa datang lagi. Untuk swab yang kedua langsung masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit langsung diisolasi 2 hari. Paling enggak untuk nunggu swabnya minimal kan sehari. Jadi dia harus tinggal di situ 2 hari. Baru bisa dioperasi kalau hasil swabnya yang kedua itu negatif juga. Di depan sudah difoto rongsen paru-paru, CRP, kemudian yang lainnya juga, HIC, HBsAg, dan seterusnya di screening. Orang memang kalau masuk ke situ susah kan, oh ini kok mau operasi kok sulit banget, di situ ada COVID-nya. Nah itu untuk memastikan dengan kerumitan itu adalah untuk menjamin supaya hanya orang yang mau operasi yang bebas COVID yang boleh menggunakan kamar operasi yang khusus untuk pasien yang bersih, yang tidak COVID. Bersih. Ada kamar operasi satunya yang emergensi digunakan untuk pasien-pasien emergensi yang dalam tanda kutip masih abu-abu. Tapi bisa masuk kamar operasi bersih ini harus betul-betul bebas COVID. Rumit. Bahkan sampai 2 kali swab ya, Dok. Ya. Tapi masuk kamar masuk kamar untuk 2 hari nunggu COVID itu free of charge kamarnya dari rumah sakit. Oke. Jadi kalau saya sarankan semakin rumit seseorang itu untuk menjalani operasi persyaratannya untuk COVID itu makin aman kalau menurut saya. Karena Betul, biasanya Dok. itu untuk menjamin bahwa orang ini bisa operasi di kamar operasi yang bersih, yang bebas COVID. Itu benar-benar saran yang bagus sih, Dok, karena kan kita nggak tahu ya, Dok, ya, nggak kelihatan itu COVID gitu. Iya. Ketika kita gambling, oke, saya mau operasi ngotot gitu, pokoknya ini takut karena kanker apa-apa, padahal kita berhadapan dengan kondisi corona ini, benar-benar harus mengikuti protokol dari rumah sakit. Kalau di rumah sakit tersebut harus mengikuti swab tes 2 kali ya harus dilakukan, karena betul dokter Das bilang semakin rumit persyaratan yang harus dipenuhi itu makin menjamin diri kita untuk tenang gitu loh operasinya dan berjalan lancar insya Allah. Jadi jangan buru-buru, sarannya tetap operasi tapi jangan buru-buru atau jangan gegabah ya, Dok, ya. Ya. Oke, nah Dok, ini ada satu pertanyaan lagi ya, Dok, ya, supaya enak gitu pembahasan tentang kanker tiroidnya. Nah, Dok, terkait dengan COVID tadi dokter di awal sempat menyinggung bahwasannya butuh untuk istilahnya pasien itu memantau juga vitamin D. Nah, apakah pertanyaannya ya, Dok, ya, yang dari teman-teman ini, apakah vitamin D ini juga tetap harus diperiksa, kemudian dosisnya itu seperti apa, kemudian berkenaan dengan kanker tiroid ini bagaimana, Dok, terkait dengan vitamin D? Ya, kalau idealnya diperiksa, cuma kalau itu tadi kita mesti mengalokasikan anggaran dengan cerdas. Kalau ada penelitian bahwa semua penduduk Indonesia itu kekurangan vitamin D kecuali nelayan. Nah itu sebenarnya juga minum itu, nelayan pun minum. Memang vitamin D ini kelemahannya kan dia disimpan di lemak. A, D, E, dan K itu kalau kelebihan akan disimpan di lemak tubuh. Jadi cuma memang disimpannya itu ya dalam bentuk yang kalau yang diminum itu mungkin ada yang bentuk aktif, ada yang belum aktif. Yang untuk pengaktifannya perlu sinar matahari tadi itu. Jadi kalau misalkan dengan kondisi yang sekarang, misalkan kalau kalsiumnya itu memang haruskan normal, turnovernya cepat kalsium di tubuh itu. Kalau pada pasien-pasien yang memang hipokalsemia, rutin minum kalsiumnya. Vitamin D-nya atau vitamin-vitamin yang lain, vitamin D, vitamin C itu untuk konsumsi jangka panjang, diminumnya jangan menggunakan dosis yang tinggi. Jadi untuk maintenance dosisnya itu dosis yang dosis kebutuhan aja. Itu dosisnya berapa ya, Dok, ya untuk sehari-hari, Dok? Saya agak lupa vitamin D itu berapa ya, 700 atau berapa gitu lah, saya lupa. Kalau vitamin C 100. Oke. Dan itu memang ditentukan sama dokter yang menangani ya, Dok, ya, bukan kita menentukan sendiri ya, Dok? Kalau vitamin prinsipnya sebenarnya tidak harus sesuai anjuran dokter sih.
prinsipnya untuk kondisi pandemi ini kita butuh waktu panjang, itu dosisnya rutin minum vitamin, tapi dosisnya dosis yang rendah, yang sesuai kebutuhan atau kebutuhan sedikit lah. Tapi kalau misalkan pas kondisi badannya kurang fit, nggak enak, itu bisa minum sekali, misalkan vitamin C dosis tinggi gitu, vitamin D-nya ditambah dosis yang lebih tinggi, itu nggak apa-apa, tapi sekali-sekali. Nah, untuk cara minum dari vitaminnya itu, Dok, bagaimana, Dok? Minumnya sehari sekali sesudah makan. Kan biasanya kan kita kalau kanker tiroid kan minum levotiroxin, Dok, pagi gitu ya. Ya. Nah, itu dijeda satu berapa lama atau mungkin malam atau gimana, Dok? Cara minumnya? Nggak harus malam sih, pokoknya cari waktu yang nggak gampang lupa. Misalkan pagi bangun tidur levotiroxin minum, kemudian nanti habis makan pagi minum vitamin, nggak apa-apa. Oke, Dok, kalau gitu berarti memang vitamin D ini penting ya, Dok, ya, untuk dikonsumsi beserta dengan multivitamin yang lain seperti tadi dokter sempat bilang C, kemudian vitamin E. Yang dihubungkan sama pathophysiologi COVID itu zinc juga. Zinc juga ya, Dok, ya, butuh ya, Dok, ya, untuk diminum. Oke, nah mungkin pertanyaannya juga sudah terjawab semua yang terkait dengan kanker tiroid dan COVID. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, juga bisa sadar untuk melaksanakan protokol COVID. Tadi saya sempat highlight, Dok, sebelum saya tutup ya, Dok, ya. Dr. Des memberikan info bahwa untuk para pejuang kanker tiroid, tips apabila masih dalam masa kontrol atau rutin untuk monitoring, yang pertama adalah cari dokter dan rumah sakit terdekat gitu ya. Nah, pastikan juga rumah sakit tersebut aman untuk melaksanakan protokol COVID. Nah, jika nodul atau benjolannya itu sudah dipatologi anatomi dan hasilnya ganas, itu alangkah baiknya menjadi prioritas ya, Dok, ya. Menjadi prioritas untuk tetap dilaksanakan. Tapi jika dianjurkan untuk operasi, jangan sampai gegabah untuk mengabaikan protokol dari pencegahan COVID ini. Karena tadi dokter sempat bilang semakin rumit persyaratan untuk operasi ataupun pemeriksaan ablasi, berarti, maaf Dok, ini ada gangguan teknis, berarti akan semakin membuat justru aman ya, Dok, ya, tidak menimbulkan ketakutan sendiri. Nah, terima kasih dokter atas bantuannya, atas kesediaannya untuk hadir pada acara live chat sore ini. Saya minta satu patah dua patah dokter untuk para pejuang tiroid Pita Tosca khususnya dan masyarakat yang peduli akan gangguan tiroid. Yang penting untuk kondisi yang sekarang dan juga yang lainnya sih, kesehatan itu merupakan satu yang penting, yang mesti diperhatikan. Memang kita nggak bisa menggiri bahwa banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain, akan tetapi kalau misalkan kita tidak sehat yang lainnya. Untuk kondisi pandemi sekarang, yang penting kalau misalkan ada pengobatan yang rutin dilakukan, jangan sampai lupa, misalkan penyediaan khususnya untuk tiroid ini kan hormon atau obat anti tiroid ya, pada kondisi yang hipertiroid, obat anti tiroid jangan telat. Kemudian untuk yang tergantung pada hormon tiroksin juga jangan telat. Kemudian pemeriksaan bisa dilakukan, tidak harus selalu bertatap muka, bisa dengan chat atau WA juga bisa. Maksudnya banyak Pak dokter yang mau untuk menjawab WA atau chatan itu, meskipun kadang-kadang agak telat. Seperti saya juga kadang-kadang kan habis praktek malam baru ngerjakan PR, saya bilang gitu, itu mesti baru lihat-lihat WA gitu. Kemudian tetap jaga kondisi badan, tetap sehat. Kemudian untuk kondisi sekarang, cegah mata rantai penularan COVID itu juga penting dilakukan. Jaga jarak, pakai masker, kemudian keluar yang tidak perlu dihindari, seperlunya saja. Kemudian tetap optimis, waktu sama keluarga mungkin lebih banyak, family time-nya dinikmati. Kemudian yang sudah mulai agak tua, kayak saya gini kan,
untuk ngajak anak-anak keluar itu susah, sudah mulai. Tapi di rumah ini sering bareng-bareng juga. Itu yang dinikmati apa yang ada, supaya kita tidak stres. Mudah-mudahan dengan ini kita juga banyak doa, mudah-mudahan saudara-saudara kita juga semakin baik. Kemudian kalau misalkan ada doa yang baik dari siapapun, saya dapat pesan diamini gitu. Meskipun kita tidak kenal pun, diamini. Itu upaya untuk meningkatkan optimis kita dan mendukung teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih banyak Dokter Das. Semoga dokter sehat selalu bisa mendampingi Pita Tosca yang mungkin banyak agak-agak sedikit unstable emotion, mungkin motivasinya kadang-kadang naik dan turun, tapi terima kasih sekali saya aturkan atas nama Pita Tosca Indonesia. Oke, teman-teman pejuang tiroid dimanapun kalian berada, kita sudahi live chat 4 di tahun 2020 ini dengan Dr. Dwi Haris Susilo, spesialis bedah konsultan onkologi yang merupakan penasihat dari Pita Tosca Indonesia. Oke, see you on next live chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk periksa layar Anda. Ya dok ya, jangan lupa. Terima kasih.